Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Hoirunisa dengan NPM 10030123070. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gaya Bahasa Indonesia yang digunakan paslon saat debat ketiga calon presiden tahun 2024. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa mengacu pada pemilihan kata atau diksi yang kuat, keakuratan, dan penentuan katanya, serta makna kosakata. Gaya bahasa juga memberi orang kesempatan untuk menilai watak dan kemampuan orang yang menggunakannya. Gaya bahasa yang lebih baik akan membuat penilaian orang lebih baik, sementara gaya bahasa yang lebih buruk akan membuat penilaian orang menjadi lebih buruk. Perspektif masyarakat menyatakan bahwa penggunaan gaya bahasa sangat penting untuk digunakan oleh calon presiden dan wakil presiden saat berkomunikasi maupun memberikan pidato dan berpendapat. Contohnya, pada debat, para calon presiden saling menyampaikan visi misinya dan beradu berargumen, dan di sanalah bahasa yang digunakan akan mempengaruhi semua orang yang menonton debat tersebut. Paslon juga harus berusaha agar penyampaiannya lebih baik. Selanjutnya, metode yang digunakan. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana pendekatan ini berfokus pada mengamati secara menyeluruh fenomena yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data deskriptif mengenai gaya bahasa yang digunakan. Dan metode pengumpulan data ini digunakan melalui observasi, pengamatan, dokumentasi, dan analisis gaya bahasa yang digunakan. Metode pengumpulan data ini melalui observasi berarti mencatat subjek yang diteliti dengan video debat YouTube dan melakukan dokumentasi terhadap gimmick ataupun gestur tubuh para pasangan calon presiden yang terdapat pada video tersebut. Selanjutnya, menganalisis gaya bahasa Indonesia yang digunakan calon presiden. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Gaya bahasa yang digunakan pada debat capres ini ada 5 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa klimaks, gaya bahasa anti klimaks, gaya bahasa paralelisme, gaya bahasa antitesis, dan gaya bahasa repetisi. Di mana gaya bahasa klimaks sendiri yaitu yang menyatakan beberapa hal yang berurutan, semakin lama semakin meninggi. Gaya bahasa klimaks, anti klimaks yang menyatakan suatu yang berurutan, semakin lama semakin menurun. Gaya bahasa paralelisme yaitu gaya bahasa yang menggunakan pengulangan kata atau frasa. Gaya bahasa antitesis yaitu gaya bahasa yang dilakukan dengan pengulangan kata dan pertentangan. Dan gaya bahasa repetisi di mana gaya bahasa ini yaitu memberikan penekanan ataupun penegasan. Penggunaan kata baku dan tidak baku yang terdapat pada debat capres ketiga tahun 2024. Yang pertama ada kata baku, contohnya seperti hutang, kata tidak bakunya ngutang, kata bakunya benar dan kata tidak bakunya benar. Selanjutnya terdapat kata ambigu yang terjadi ketika suatu kata yang dirasa atau kalimat dapat ditafsirkan lebih dari satu kata dengan makna yang tidak jelas. Selanjutnya, penggunaan gestur tubuh, yang dimana peneliti juga mempelajari gaya bahasa gestur tubuh yang digunakan calon presiden tahun 2024. Gaya bahasa ini yang digunakan seperti tidak serius dalam menyampaikan, jadi seperti tidak serius ataupun tidak pas dalam menyampaikan visi misinya. Selanjutnya, kesimpulannya, gaya bahasa saat debat capres ini dipengaruhi oleh struktur kalimat yang digunakan. Penggunaan gaya bahasa yang jelas, logis, dan mudah dipahami dapat membantu pasangan calon saling berkomunikasi saat memaparkan gagasannya. Penggunaan gaya bahasa Indonesia yang baik dalam debat capres sangat penting karena untuk menjaga identitas nasional serta martabat bangsa Indonesia. Hal ini penting karena pada debat kali ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia yang pasti akan memperhatikan setiap kata yang dilontarkan oleh pasangan calon presiden. Sebab itu pasangan calon presiden harus menggunakan gaya bahasa yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.